Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Drama Putra Bengklah. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe, yang sudah menonton channel saya teman-teman ya. Nah teman-teman, pada video kali ini, kesempatan kali ini saya mengupdate teman-teman ya, bahan tunas kelapa yang masih gede, yang 2 minggu lalu saya program penyayatan ekstrim untuk pengkerdilan daun teman-teman ya, karena daun ini masih dianggap besar. Dan ini pasca 2 minggu teman-teman, sudah beberapa kali saya sayat namun tidak saya buatkan konten, dan inilah hasilnya teman-teman. Pelepah sudah tidak lagi menyatu satu sama lain teman-teman, sudah terlihat ini ekstrimnya, renggangannya, dan kita tinggal mengkerdilkannya teman-teman ya. Ini pasca 2 minggu. Daun yang terbaru ini teman-teman, 2 minggu lalu ini baru akan kembang teman-teman ya, masih kuncup, dan ini masih baru akan nongol teman-teman ya. Dan ini pasca 2 minggu daun barunya sudah nongol, dan ini kita ambil ukurannya segini teman-teman ya. Jadi akan kerdil hanya dalam 2 minggu teman-teman, dan ini bisa kembali kita tarik sedikit lagi teman-teman. Ini tinggal kita tarik saja teman, namun hati-hati patah teman ya. Ini kita tarik saja. Nah ini teman-teman, hanya ditarik saja teman-teman ya, belum bisa kita habiskan sampai ke bawah karena ini belum terlalu kuat lepahnya teman-teman ya. Ini pun masih wajib diikat teman-teman. Nah beginilah teman-teman, saya bertahap dalam 2 minggu kebelakangan saya ini selalu menyayat tepian pelepah ini bertahap teman-teman ya. Artinya 1 kali 4 hari ini selalu saya sayat sampai pelepahnya sudah mekar seperti ini teman-teman ya. Dan kita tunggu 2 minggu kemudian teman-teman, ini akan kerdil teman-teman ya. Kita tunggu pertumbuhan daun muda ini yang baru ini. Inilah yang ukuran yang akan kita ambil ya teman-teman untuk pengkerdilan daunnya. Dan untuk safety-nya teman-teman, ini wajib kita ikat teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hanya berlangsung 3 bulan teman-teman ya, minimal 3 bulan, dan ini akan dikerdil teman-teman. Ini kita pelepah ini masih saya pertahankan teman-teman agar masih terlihat rimbun. Dan pelepah dan daun ini kita perlukan untuk fotosintesis, dan yang terutama teman-teman menjaga pertumbuhan batang ini agar tetap besar teman-teman ya, agar tidak menciut. Jika kita tebas ekstrim pruning ataupun pruning, ini pelepah batang ini akan segera menciut teman-teman ya. Kita mengkerjakan dengan sayat ekstrim tanpa tebas dan tanpa pruning daun. Nah ini baru berjalan 2 minggu teman-teman, dan kita nantikan 3 bulan ke depan baru bisa kita buang daun-daunnya ini teman-teman, yang masih besar ini kita buang 3 bulan ke depan. Dan kita tidak perlu khawatir nutrisi ini habis teman-teman ya, dengan kita masih meninggalkan pelepah dan daun yang dalam keadaan rimbun, karena akar serabut yang kita program dari awal media air masih menggunakan sabut ini teman-teman. Akar serabut ini tidak manja teman-teman ya. Akar serabut ini masih sudah bisa mencari nutrisi sendiri teman-teman ya, sehingga batok ini akan lama bertanya teman-teman. Ini sudah hampir 7 bulan, bunyinya masih kokoh teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini lebih jelas pada video sebelumnya, ini kurang jelas. Ini lihat ini zoom, ini masih asli teman-teman ya, belum ada tempelan, 100% tidak ada tempelan teman-teman ya, karena kita masih program dengan sabut. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Ini teman-teman, ini juga saya pernah upload tentang sayat ekstrim pada tunas kelapa beberapa awal saya membuat konten teman-teman ya, saat bulan Oktober kalau tidak salah ya, bulan Oktober, judulnya sayat ekstrim pada tunas kelapa teman-teman ya. Dan inilah hasilnya teman-teman saat 4 bulan yang lalu, ini masih di media air teman-teman ya. Ini yang putih-putih ini bukan kutu putih teman-teman ya. Ini ada saya taburi bedak karena ini sempat tertusuk nih teman-teman, lihat ya. Nah, ini tertusuk karena sayat ekstrim teman. Dan untuk mencegah hama memakan teman, saya taburi bedak bayi teman-teman ya. Dan ini sudah bisa, sepertinya bisa kita sedikit
buang tapis termuda ini teman-teman. Alhamdulillah subur teman-teman. Ini tapis termuda ini kita buang, namun ini tidak perlu kita sayat ya teman-teman. Kita urut-urut saja seperti ini, lalu kita cabut teman-teman. Ini bisa kita cabut mudah saja teman-teman, karena jika struktur pelepah ini mekar, rimbun, meskipun dia rimbun, kita tidak terlalu kesulitan membuang tapis teman-teman. Ini kita sayat sedikit teman-teman, kita potong saja. Oke teman-teman, ini belum bisa kita habiskan hingga ke bawah sekarang teman-teman ya, karena pelepah belum terlalu tinggi. Ini kita bersihkan sedikit teman-teman, sisa yang lama nih. Oke teman-teman, sepertinya sudah, ini tidak perlu kita ikat, ini kita urut-urut saja teman-teman. Pada perawatan selanjutnya ini bisa kita rapikan teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, saat 4 bulan lalu ini masih kuncup teman-teman ya, masih daun pertama ini, dan sekarang sudah berdaun rimbun teman-teman ya, dan dia sudah pecah daun teman-teman ya. Saat 4 bulan lalu hanya ada sekitar 3 daun teman-teman ya, dan ini belum pernah saya buang daunnya. Teman-teman bisa cek pada video 4 bulan lalu, itu judulnya sayat ekstrim pada tunas kelapa ya teman-teman. Dua bahan ini teman-teman ya. Saat 4 bulan lalu ini sepertinya masih 2 atau 3 daun teman-teman. Dan inilah risiko kita sayat ekstrim teman-teman ya. Jika kita menginginkan bonsai kelapa yang ekstrim teman-teman, kita harus mengambil risiko teman-teman ya. Ini kita habiskan teman-teman. Ini sudah bisa kita habiskan hingga ke pangkal, dan kita cabut ini teman-teman. Ini sudah bisa kita cabut teman. Jika masih lebar tapis ini teman, kita belah dua agar kita lebih gampang mencabutnya teman. Ini kita belah dua teman, hati teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita dengan mudah mencabutnya ini teman-teman. Bismillah. Satu teman ya. Inilah bonsai kelapa ekstrim teman-teman ya, ala Eko Dharma Putra Bangka. Dan ini kita urut saja teman-teman, ini belum bisa kita habiskan teman-teman ya. Ini cukup kita buang sedikit saja. Ini akan daun 2 ini, hanya daun 2 ini sepertinya akan kita ambil teman-teman, 3 ini teman-teman, karena dia sudah hampir 50% pecah daun, dan daun pemulanya nanti beberapa bulan lagi kita buang jika ini sudah rimbun teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu pada tips penyayatan ekstrim kali ini. Oh ya teman-teman, ini akarnya teman-teman. Ini akar belum akan kita ekspos ya teman-teman. Akar seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, masih lembek ini teman-teman, warnanya masih putih. Dan sepertinya juga ini ada akar cabang sepertinya menongol nih teman-teman. Ini tetap kita ground teman ya. Ini awalnya tadi saya ground teman-teman. Dan akar serabut teman-teman, ini akar serabut hanya beberapa yang tua seperti ini teman-teman. Akar serabut yang sudah tua ini gampang kita tarik saja seperti ini teman, namun kita tinggalkan akar serabut yang masih segar teman-teman ya. Ini groundnya baru saya buka teman-teman, untuk menghemat durasi saya menggunakan groundnya akar kedekal teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.